Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up ladies and gentlemen, lagi bersama gue Gifari di channel Bimo Gentle. Selamat datang di playlist PDKRC, pembentukan PKDRC ya, pembentukan karakter dengan romansa cinta. Gue nggak bisa nemuin nama yang singkat, jadi yaudah gue singkat aja ya. Di playlist ini gue benar-benar khususkan untuk tahun kedua, yaitu kalian udah naik level gitu ya, dari kemarin yang segala mindset, terus perawatan dari luar gitu. Nah sekarang kita waktunya untuk tuh, kita go forward ya, kita keluar sedikit untuk praktek gitu. Nah jadi gue harusnya bikin bagaimana caranya PDKT lewat chat gitu ya. Dan itu gue akan bikin di hari yang akan datang, berarti di hari Jumat harusnya. So gue minta kalian benar-benar perhatiin tips-tips ini, karena kalau misalnya ada satu tips yang centang di video ini tentang PDKT-an lo, lebih baik lo cabut. So oke, without further ado, karena gini, sebelum gue mulai, gue bener-bener nggak mau kalian ngebuang-buang waktu. Keberadaan gue di sini adalah sebagai orang yang nge-support lo ya, orang yang bener-bener nggak ada orang yang pengen lo berhasil selain orang tua lo, selain keluarga lo. Yang kedua tuh ada gue tuh, statusnya ya, single or taken. Kalau dia single, berarti dia aman nih. Di poin ini PDKT-an lo aman ya, tenang, masih banyak nih ya. Kalau dia taken, mungkin akan ada channel lain yang bilang kayak gua pun juga menerapkan ini dulu ya, sebelum janur kuning melengkung itu masih hak siapapun gitu ya. Ya itu boleh aja sih, cuma selalu mikir ketika gua deketin cewek yang punya pacar gitu ya, terus dia welcome sama gue, akan besar kemungkinan yang sama ketika dia udah jadi pacar gue terus ada cowok lain deketin dia, ya udah dia pergi sama cowok itu gitu. Kalau misalnya PDKT lo itu ada pacarnya, no, PDKT-an lo itu bodoh. Ya, ini gue bener-bener, maksudnya bodoh dalam arti literally bodoh gitu. Ya lo kan pasti PDKT ngobrol gitu ya, dalam arti ya kita PSBB ya lo pasti telepon, lo pasti ngechat. Dan dari situ juga akan terlihat kualitas dirinya ya, apa yang kalian bahas. Ada pepatah dulu bilang, tunjukkan 5 orang terdekat kamu, maka aku akan memperlihatkan masa depanmu. Pintar atau misalnya bodoh ya, itu lo bisa lihat dari teman-temannya. Siapa circle terdekatnya dia, terus lo lihat kayak Instagramnya gimana, terus apa yang teman-temannya dia lakuin. Walaupun nggak akurat ya, karena yang akurat ya bener-bener lo harus tahu secara langsung dari dia. Cuma kalau misalnya lo mau deket aja susah gitu ya, lo lihat dari temennya deh. Kalau misalnya menurut lo jangan ya. Ini juga salah satu hal yang menurut gue bener-bener nggak bisa ditolerir gitu, nggak bisa ditoleransi gitu. Nggak ada hak siapapun untuk membanding-bandingkan orang ini lebih baik, orang ini lebih buruk, orang ini jauh lebih berharga, orang ini tidak berharga. Jadi nggak ada alasan menurut gue kalau misalnya lo punya PDKT-an yang suka membanding-bandingkan. Let's say ini, kamu kok suka ini sih, suka ngilang gitu. Aku nggak pernah loh deket sama cowok yang tiba-tiba selalu suka ngilang. Semua cowok yang ku deketin itu pasti selalu ngasih kabar. Semua cowokku itu yang selalu bayarin makan. Semua cowok. Udah, gua udahin ke lo ya, bukan ke PDKT-an lo ya, ke lo. Udah cukup belum lo masih PDKT-an lo? Kalau belum, ini kalau misalnya PSBB udah kelar ya, lo bawa jalan. Kalau cowok mungkin akan lebih gampang sih, karena emang cowok tuh anak visual gitu ya. Kalau cowok ya pasti pada suka waktu lampu terang kan ya, nulis buku. Ya sakit lah mata kalau lampu gelap kan. Ladies, tapok aja jidatnya, tapok gitu. Waktu dia ngeliat gini, tapok aja. Nah, kalau misalnya kalian gents ngelihat cewek lo begitu, itu yang bahaya. Dia mungkin nggak akan ngambil tindakan sampai segitunya ya. Cuma persenan untuk dia main belakang itu ada. Karena cowok itu pasti begitu suka itu bakal cepet sayangnya. Beda sama perempuan yang sayang itu ngikutin jalan gitu. Kalau cowok itu pasti kayak suka tuh langsung sayangnya gede gitu. Dan akan sangat disayangkan kalau misalnya di tengah jalan ternyata cewek lo set ya. Hati-hati kalau dia gatal mata, nggak bisa lihat cowok dikit ganteng, cowok keker dikit, cowok gimana. Ketika lo jalan, gue minta lo ajak temen lo yang bener-bener ganteng gitu, yang fuckboy kayak, mau yang bad boy kayak, gimana deh, ketemuin deh tuh. Kalau misalnya cewek lo baik, dia nggak bakal memotong lo untuk langsung nyambung sama teman-teman lo gitu. Selalu ada lo perantaranya. Ketika dia ketawa dari jokes temen lo pun, dia akan ngeliat lo gitu. Terus nggak akan kayak lo tuh kayak, kok gue kayak nggak ada sih ini. Gue cabut aja kali ya. Kalian aja berdua deh, udah nongkrong, gue cabut dulu ya. Nanti kalau udah pulang, gue jemput lagi. Assalamualaikum. Enggak yang kayak gitu. Kalau misalnya dia yang sampai di poin itu, gue udah
Udah deh, mendingan kita bener-beneran cabut yuk. Kita cabut aja, kita pulang udah, yuk. Namun kalau dia menghargai lo ya, kalau dia selalu menempatkan lo menjadi perantara antara dia sama temen lo. Terus kalau misalnya mau ngomong ke temen lo, mungkin ya dia ngasih gestur kayak megang paha lo, atau misalnya nyender ke lo kayak gitu-gitu. Itu menurut gue yang kayak permisi, cuma udah halus banget. Sama kayak lo Jens, gue bener-bener minta jangan kayak lo ketemu temen ceweknya terus langsung ngelupain cewek lo gitu. Lo langsung potong, hajar rata ke teman-temannya. Jangan. Lo harus hargain juga perasaan cewek, karena ladies pun juga bisa ngelakuin hal yang seperti ini. Mereka bakal pergi gitu. Dan ruginya kalian karena kalian udah sayang, kita udah cinta di awal, sementara mereka seiring jalan gitu ya, mereka nggak bakal terlalu sakit gitu. Lo, aduh, akhirnya komen ke gue, bang, gimana cara move on, gimana cara bikin nyesel PDKT-an. Setiap suara yang ada di kepala, yang ada di hati, itu bener-bener bisa lo dengerin. Kalian bener-bener bisa coba apa yang gue bilang ini. Itu bener-bener kalian latih terus setiap hari. Yang mana sih suara hati, yang mana sih suara otak, yang mana sih yang pakai logis, yang mana sih yang pakai feeling, yang pakai perasaan gitu. Yang pakai logika ada, yang pakai perasaan ada. Dan yang pakai perasaan itu yang kata hati. Setiap suara yang muncul di dalam gue gitu ya, suara pertama yang muncul itu gue selalu ikutin. Wah, tandanya dia dari 6 ada 5 nih, tapi yang ke-6 belum ada sih, misalnya kayak gitu ya. Sementara intuisi yang pertama lo itu udah bilang, wah dari 6 tanda ada 5 nih, itu udah suara pertama. Nah terus masuklah logika yang lain tuh, suara-suara yang lain. Kan tapi yang ke-6 belum, kan tapi yang ini belum, itu belum. Intuisi itu bukan cuma untuk percintaan, untuk semua hal apapun ya, untuk keputusan apapun, kalian bisa ikutin intuisi kalian. Kadang bisa salah, kadang bisa bener. Cuma itu ya, jangan pernah takut kegagalan, karena kegagalan itu yang akan ngebuat kita jadi jauh lebih baik lagi ke depannya dalam percintaan, dalam hal apapun itu. So, kenapa gue bikin video ini? Supaya kalian gak ngebuang-buang waktu kepada orang yang gak tepat. Orang yang harus lo perhatiin adalah orang yang lo lihat ketika lo lagi ngaca. Itu yang harus lo sayangin, itu yang lo harus perhatiin. That's all and that's it. Terapin karena kalian semua adalah orang yang awesome, special, awesome, special and amazing, and we just have to believe it.